Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7, terdiri dari 3 orang yaitu 1. Andin Afrileodita Santoso, 2. Asika, 3. Dea Fuji Andini. Hai. Sistem dan struktur politik sampai ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Para jenderal kita ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban. Kalian datang ke sini hanya membunuh anak saya. Kakak, jangan nangis. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan PKI dari percaturan politik Indonesia. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat. Aksi-aksi tritura, perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu, mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan tritura. Tanggal 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR sampai GR dan mengajukan 3 tuntutan: pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Surat perintah 11 Maret Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret Supersemar. 3 jenderal yang membawa surat perintah 11 Maret dari Soekarno ke Soeharto. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lainnya Orde Baru. Dualisme kepemimpinan nasional memasuki tahun 1966. Terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengaruh pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, sementara itu Soeharto telah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno-Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera.
Ketika Soekarno masih menjabat sebagai pemimpin kabinet, di sisi lain pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksanaan pemerintahan. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli tahun 1966 memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum VMPRS. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Jalannya miring-miring belum selesai menabung Cino. Pak Noyo terguling ke pengawan Solo dengan irama alunan nong Cino. Pak Noyo pulang jalannya ke Loyo. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar.